Anak-anak SMA 2, sekarang kalian akan melakukan praktek. Bapak akan kasih tahu dulu benda apa yang bisa dipakai. Ada 4 benda yang bisa dipakai. Yang pertama bola kosong, bola pejal, silinder kosong, silinder pejal. Ya, 4 benda. Dari 4 benda ini kalian harus dapat 2 saja. 2 benda yang harus bola kosong, bola pejal, silinder kosong, silinder pejal. Itu adalah benda-benda yang bisa menggelinding. Bola ini adalah kelereng pejal namanya. Ya, kalau ini bola pingpong adalah bola kosong karena dalamnya kosong, cuma kulitnya saja. Ini adalah bola yang bisa menggelinding. Bagaimana dengan silinder? Baterai ini bisa menjadi silinder karena dia bisa menggelinding ya. Ini silinder kosong. Ya, pipa. Ini bisa menjadi silinder kosong. 4 benda. Ini boleh. Ini menjadi silinder kosong, ya, cincin. Atau kalian mau punya cincin seperti ini. Nah, ini adalah silinder kosong. Bisa juga karena dia bisa menggelinding. Yang penting bisa menggelinding. Pak, kalau ini boleh nggak, Pak? Ini bukan silinder. Ya, karena bentuknya berbeda di ujung atas sama ujung bawah. Ini nggak bisa dipakai. Nggak boleh. Kalau ini bisa nggak? Nggak bisa. Karena silindernya memang di sini. Tapi ini ada tambahan yang bukan silinder. Jadi ini nggak boleh dipakai. Pak, kalau ini tutup toples boleh nggak? Tutup toples nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak simetris. Di sini ada tutupnya sebelah sini nggak ada. Ini nggak boleh dipakai. Pak, kalau ini boleh nggak? Ini nggak boleh karena ini bentuknya bukan lingkaran sempurna, ya. Bahkan bisa digini-gini. Ini nggak boleh, jangan, ya. Ini boleh tadi silinder. Kalau ini boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Ini kan silinder. Nggak boleh karena di dalamnya masih ada lemnya. Di dalamnya sini masih ada lemnya. Kalau lemnya bersih, boleh dipakai sebagai silinder. Tapi kalau masih ada isinya, nggak bisa. Ini apalagi silinder juga bukan, ya. Jadi untuk percobaan ini kalian harus pertama menentukan benda. Pilih 2 benda yang dengan bentuk berbeda dari 4 benda, dan cari di sekitar rumahmu apa benda-benda yang bisa menggelinding dengan baik, ya. Tapi kalau ini bola pingpong ini bisa karena dia bagus kesetimbangannya. Nah, seperti itu cara untuk menentukan benda. Harus punya 2 benda. Entah gimana caranya. Kalau mau beli ini murah, cuma 1000-an satunya, ya. Kalau ini lebih murah lagi, cuma 200-an satunya. Mau beli boleh, nggak beli juga cari di sekitar rumah, pasti ada benda yang benar-benar bagus, ya. Kita pakai benda istimewa, bukan benda asal-asalan. Karena pelajaran SMA fisikanya adalah fisika yang sederhana, menggunakan benda-benda yang bisa diukur dengan mudah. Oke, baik, itu cara pemilihan benda. Terima kasih. Baik, anak-anak, sekarang Bapak akan tunjukkan cara memilih bidang miring untuk praktek kalian. Bidang miringnya pasti ada di rumah, cuma harus pilih dengan baik. Misalnya contoh meja ini. Meja ini bisa jadikan bidang miring. Caranya bagaimana? Tinggal diganjel saja. Misalnya pakai ganjel dengan sesuatu, ya. Nah, tinggal ganjel begini, sudah jadi bidang miring. Tinggal kalian gelindingkan benda yang mau digelindingkan. Nah, seperti ini. Gelindingkan saja, ya. Nah, usahakan bidang miringnya panjangnya 50 cm lebih. Ya, jangan terlalu pendek, nanti kurang bagus hasilnya. Bisa juga kalian misalnya pakai ya meja seperti ini. Kalian punya ini, nah ini bisa jadi bidang miring nih. Nah, tinggal ganjel aja nah ini udah jadi bidang miring. Bisa, ya. Misalnya kalau ini bisa nggak, Pak? Pakai menjadi bidang miring. Ini kan bidang miring. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia letoy. Ya, kalau ditekan dia berubah bentuknya. Harusnya kalau ditekan dia tidak berubah bentuknya. Jadi kalian bisa pakai benda apapun untuk menjadi bidang miring. Papan boleh. Yang penting dia bagus miringnya. Akalin meja, akalin papan atau apapun, foto yang besar bisa untuk menjadi bidang miring dalam percobaan ini. Sekarang kita kita akan masuk pada bagian terakhir, yaitu tentang alat ukur. Ya, alat ukur yang pertama kalian pakai adalah ini, penggaris. Ya, Bapak harap kalian semua punya penggaris. Alat ukur yang kedua yaitu busur. Bapak nggak tahu kalian punya busur derajat atau tidak. Kalau tidak punya harus beli, karena ini salah satu alat ukur yang dipakai di SMA, ya. Harus punya busur. Nah, busur ini dengan ini, bagaimana cara kita mengukur kemiringan? Kemiringan bidang ini gimana ukurnya, Pak? Caranya gampang. Caranya adalah kalian pakai benang. Ini benang, kemudian ada pemberatnya, ya. Kemudian penggaris ini, penggaris 30 cm kalian senderkan di samping. Kemudian ini bikin seperti ini. Gantungkan. Ini lurus ke bawah, ini miring. Sekarang kita gunakan busur derajat. Perhatikan busur derajat, caranya begini. Tep.
ya. Ini ada garis 90 derajat. Garis lurus 90 derajat kalian samakan dengan ini. Harus sama. Jadi ini miring, jadi ini pasti ikut miring. Nah, gitu ya. Pegangnya di sini, ini miringkan. Sekarang kita miringkan begini, ya, lurus. Kemudian ini pas di garis, kita akan lihat bahwa ada sudutnya. Ya. Sudut ini kalian tahan pakai jari. Ini gini, kalian bisa begini. Ya, ini garis 90 samakan sama kemiringan. Kemudian benang ini tepat di tengah-tengah, kita dapat sudut. Tepat di tengah-tengah, menyentuh tengah-tengah busur ya. Ini sama, miring, ini menyentuh, kita tahan, maka kita dapat sudut di sini. Sudut ini adalah sudut kemiringan bidang miring. Ini cara sederhana untuk mencari sudut. Kalau kalian punya cara lain silahkan pakai. Yang pasti kemiringan ini akan dipakai pada rumus. Ya, tidak boleh tidak. Itu cara mengukur kemiringan. Kemudian jangan lupa siapkan stopwatch. Stopwatch bisa pakai HP. Ya. Ketika benda menggelinding dari titik ini sampai titik ini, jangan lupa kalian ukur jaraknya. Dari sini berapa senti nih. Kemudian gelindingkan, siapkan stopwatch. Ketika dilepas, stopwatchnya nyala. Kemudian ketika ini sampai di batas tertentu, matikan stopwatchnya. Jadi ini lepas, jangan didorong ya, dilepas, cep. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian dapat waktu tempuh benda menempuh jarak tertentu. Baik, pasti bisa ya? Ya. Silakan.